17. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membuat video bioteknologi membuat teh kombucha rasa nanas. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Oke, ini pakai apa aja? Pakai teh sama nanas, Bu. Oh, teh sama, jadi ada asam-asamnya ya? Iya. Setahu ibu teh sama jeruk nipis. Ini teh sama Nanas ya, kayak inovasi baru gitu. Rasa asam gitu ya, Bu. Tapi rasa nanasnya kental memang. Iya, saya di milihnya tuh nanas madu yang udah kayak lumayan matang gitu, jadi enak. Kan ibu suka nanas. Enak aja saya. Oh, asam aja saya doyan. Jeruk nipis murni dimakan doyan. Penyuka asam. Enak. terima kasih, Bu. Ini buat ibu aja. Tadi enak dimakan. Ditambah es lebih enak, Bu. Iya, toh? Iya, kalau dingin-dingin lebih enak. Iya, enak. Iya. Makasih ya. Iya, Bu. Sukses ya. Iya, Bu. Makasih.
Kombucha merupakan teh dari Cina. Yang dibuat dari kombucha adalah teh fermentasi yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan campuran jamur dan bakteri yang disebut SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Kadang disebut juga bibit kombucha atau jamur kombucha. Kombucha adalah suatu ramuan minuman kuno yang merupakan hasil dari simbiosis murni dari bakteri dan ragi kombucha yang berasal dari Asia Timur dan sampai di Jerman melalui Rusia sekitar abad lalu. Kombucha populer dijadikan sebagai minuman kesehatan karena mengandung berbagai senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain seduhan teh hitam, terdapat dua komponen penting dalam proses pembuatan kombucha, yaitu starter kombu dan juga sukrosa atau gula pasir. Starter kombu adalah organisme yang berbentuk lembaran gel berwarna putih dengan ketebalan antara 0,3 sampai 1,2 cm dan terbungkus dalam selaput liar. Starter ini merupakan koloni dari khamir dengan beberapa bakteri. Dalam istilah asing, jamur kombucha ini biasanya dikenal dengan SCOBY atau Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. Mikroorganisme dominan yang terdapat pada kombucha antara lain dari kelompok bakteri Acetobacter dan Gluconobacter, serta kelompok ragi Saccharomyces, Schizosaccharomyces, dan Zygosaccharomyces. Kelompok ragi akan menggunakan gula pada larutan teh manis sebagai substrat dan mengkonversinya untuk menghasilkan alkohol. Alkohol yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh kelompok bakteri untuk menghasilkan senyawa organik, di mana dalam kombucha senyawa asam yang dominan merupakan asam asetat. Praktikum kali ini adalah membuat kombucha rasa nanas. Sebelum proses fermentasi ditambahkan kultur kombucha. Kultur kombucha bukanlah kultur murni, tetapi merupakan sejenis kultur simbiotik antara bakteri dan hamir. Kombinasi bakteri dan hamir ini selanjutnya disebut SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Terdiri dari beberapa bakteri dan hamir. Bakteri yang paling berperan adalah Acetobacter Xylinum dan beberapa hamir yang akan melakukan proses fermentasi dan oksidasi. Kultur tersebut akan mengubah gula menjadi alkohol serta memproduksi zat-zat penting. Di antaranya adalah asam glukuronat, asam asetat, asam laktat, vitamin, asam amino, dan zat-zat antibiotik. Khamir yang umumnya ditemui dalam sampel kombucha adalah Saccharomyces. Khamir berperan dalam menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian sebagai glukosa diubah menjadi etanol dan sebagian lagi digunakan oleh bakteri asam asetat. Sementara fruktosa tetap berada dalam larutan dan digunakan dalam mikroorganisme dalam jumlah sedikit. Bakteri yang terdapat pada kombucha adalah Acetobacter Xylinum, Acetobacter Xylinum dapat menggunakan glukosa dan etanol hasil peroraian oleh khamir. Fermentasi kombucha yang akan terjadi adalah perubahan glukosa menjadi alkohol yang dilakukan oleh karmil. Karmil kombucha termasuk organisme anaerob fakultatif. Jika tersedia oksigen, maka karmil akan mengoksidasi sukrosa menjadi karboksida dan air. Jika tidak tersedia oksigen, akan dihasilkan etanol. Menurut artikel yang dipublikasi oleh Journal of Chemistry, kombucha adalah sumber probiotik yang baik karena minuman ini mengandung mikroorganisme baik yang dapat membantu menjaga keseimbangan flora usus. Kombucha memiliki berbagai manfaat. Yang pertama itu sebagai sumber antioksidan setara dengan teh hijau. Yang kedua itu mengandung asam asetat yang mampu membunuh mikroorganisme yang berpotensi membahayakan. Yang ketiga, mengatur kadar kolesterol. Yang keempat, menurunkan kadar gula darah dengan mencerna karbohidrat secara perlahan. Yang kelima itu ada meningkatkan fungsi hati, dan yang keenam itu meningkatkan fungsi ginjal. Saran dari kelompok kami, pada saat membuat teh kombucha rasa nanas, jangan terlalu lama menfermentasi teh kombuchanya karena semakin lama teh fermentasi maka rasanya akan semakin asam.